Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, pada pertemuan kali ini Bu Friska akan melanjutkan materi pembelajaran pada bab 5. Dalam pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLEX, SOSBU, dan KAM dalam membangun integrasi nasional. Oh iya anak-anak, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI dibagi ke dalam 5 dimensi. Yang pertama yaitu ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial dan budaya, serta yang terakhir pertahanan dan keamanan. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi. Apakah anak-anak tahu ideologi liberalisme? Liberalisme merupakan paham yang menitikberatkan pada kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Paham ini bertentangan dengan Pancasila yang berlaku di negara Indonesia. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi harus melibatkan beberapa unsur negara. Unsur tersebut meliputi pertahanan nirmiliter, pertahanan yang membidangi politik luar negeri, unsur pemerintahan dalam bidang informasi, unsur pemerintah dalam bidang pendidikan, unsur pemerintah dalam bidang agama, dan unsur pertahanan militer. Dengan adanya kerjasama dari unsur negara di atas, diharapkan dapat mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Karena apa? Ideologi liberalisme dan juga ideologi komunisme sangatlah berkembang pesat terhadap negara maju. Sedangkan negara Indonesia adalah negara berkembang. Dikhawatirkan bila kita tidak mempunyai pertahanan yang bagus serta tidak ada kerjasama antar unsur negara, ideologi liberal dan ideologi komunis bisa berkembang di negara kita. Pembahasan kedua yaitu strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. Yang pertama melalui pendekatan ke dalam. Apa itu? Yaitu dengan pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Yang kedua, melalui pendekatan keluar. Apa itu? Dengan mengarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. Pembahasan yang ketiga memasuki strategi mengatasi ancaman berdimensi politik, yaitu dengan cara membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataran sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kesejahteraan, dan penangkalan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang pada era globalisasi. Pembahasan yang keempat memasuki strategi mengatasi ancaman berdimensi sosial dan budaya. Cara yang pertama adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Filter ini kita terapkan kepada kebudayaan asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Apabila kebudayaan itu baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tentu kita bisa tiru. Namun bila kebudayaan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, lebih baik kita tolak atau malah kita tinggalkan. Selanjutnya yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.
Nasionalisme itu merupakan ajaran mencintai bangsa dan kebudayaan kita sendiri. Cara yang bisa kita lakukan dengan mempelajari serta melestarikan seluruh kebudayaan asli Indonesia. Dengan kita menerapkan sikap nasionalisme ini, insya Allah kebudayaan kita tidak akan diakui atau diklaim oleh negara lain. Pembahasan yang terakhir masuk pada strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Kasus-kasus kejahatan, ancaman, dan konflik seringkali terjadi pada sebuah negara. Berikut ini Ibu akan memberikan contoh dan upaya atau strategi yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal itu. Yang pertama ada kejahatan dunia maya atau cybercrime, di mana kejahatan ini menjadi musuh bebuyutan bagi negara-negara maju maupun negara berkembang. Karena apa? Kejahatan ini benar-benar merugikan. Cara mencegah kejahatan ini dengan bekerja sama dengan akademisi, programmer, dan juga negara lain. Dengan adanya kerjasama yang baik ini, diharapkan kasus kejahatan ini tidak akan timbul lagi. Selanjutnya ada ancaman terorisme. Ancaman teroris seringkali mengintai sebuah negara. Terorisme ini bisa berwujud pengeboman dan juga yang lain sebagainya. Cara kita untuk mencegah hal ini yaitu dengan membentuk Badan Penanggulangan Terorisme. Selanjutnya ada pengesahan Undang-Undang Anti Terorisme, dan yang terakhir adalah memperkuat aparat negara. Selanjutnya ada yang dinamakan konflik. Konflik juga seringkali muncul. Yang Ibu contohkan di sini yaitu konflik perbatasan. Konflik perbatasan biasanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, misalnya wilayah perbatasan Indonesia dengan wilayah perbatasan Malaysia. Cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah konflik perbatasan dengan menguatkan alutsista, melakukan perundingan dengan negara tetangga untuk menetapkan wilayah perbatasan. Selanjutnya, TNI memperkuat penjagaan wilayah perbatasan, dan yang terakhir pemerintah diharuskan memberikan pendidikan tentang pentingnya menjaga wilayah perbatasan. Dan yang terakhir, ancaman yang sering kali muncul dalam sebuah negara yaitu ancaman illegal fishing atau lebih dikenal dengan pencurian ikan, di mana adanya kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan suatu negara dan mengambil ikan serta ekosistem yang ada di dalamnya. Seperti yang bisa Ibu contohkan yaitu kasus pencurian ikan yang terjadi di wilayah Natuna, di mana di sana terdapat kapal-kapal asing seperti kapal-kapal Cina yang mengambil ikan sekaligus mengambil segala sumber daya alam yang ada di sana. Jadi dengan adanya kasus itu, pemerintah Indonesia bisa melakukan atau memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga bisa menyita dan menyandra kapal pelaku pencurian ikan. Dengan adanya kasus-kasus di atas serta strategi-strategi yang pemerintah bisa lakukan, diharapkan negara kita bisa aman dari ancaman dan juga gangguan yang ditimbulkan dari negara lain. Demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam materi pembelajaran kali ini. Apabila anak-anak ada yang belum paham terkait materi ini, silahkan langsung ditanyakan melalui WA group. Ibu akan membuka sesi diskusi.
Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan kurang pas dalam penyampaian materi kali ini, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.